Cara memberikan Dari mulai pulang ini emang canggih gini. Ini sampai ini memang 29 ya Bu ya. Jadi kan target kita emang 2 minggu. Halo ayah dan bunda. Perkenalkan, saya Dr. Dion Darius Samsudin, dokter spesialis anak. Saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat datang di sesi edukasi di mana kami mencoba untuk menjelaskan, berbagi informasi mengenai penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi yang cukup sering gitu ya pada anak. Dan pada topik kali ini saya ingin membahas sedikit tentang konstipasi pada anak dan bayi gitu. Konstipasi itu dikenal juga dengan sembelit atau BAB keras begitu. Yuk kita simak. Ya, jadi pertama, sebenarnya konstipasi pada anak itu apa sih gitu ya? Mungkin ayah dan bunda nih pengen tahu gitu. Ini apa sih gitu konstipasi gitu? Atau mungkin ada yang udah pernah ngalamin gitu. Dok, anak saya BAB-nya keras gitu. Dok, anak saya jarang BAB. BAB-nya bisa seminggu sekali gitu loh. Jadi benar ya ayah dan bunda ya. Jadi konstipasi itu pertama kita harus tahu dulu nih konstipasinya pada bayi atau pada anak-anak misalnya. Kalau usia anak di bawah 1 tahun itu biasa kita menyebutnya itu bayi ya begitu. Jadi kita harus tahu nih BAB yang umum pada bayi itu seberapa sering begitu. Nah kalau bayi dengan ASI itu dia bisa BAB-nya itu seminggu sekali. Karena ASI itu kan terserap sempurna ya. Jadi seminggu sekali dia baru BAB gitu. Nah sedangkan kalau misalnya dengan susu formula itu biasa BAB-nya lebih sering begitu. Bisa mungkin sekitar setiap hari sekali atau sehari bisa beberapa kali gitu loh. Nah jadi itu dari frekuensinya. Nah sedangkan kalau buat anak yang lebih besar, misalnya anak usia di atas 1 tahun, itu biasa kita pakai patokan seminggu itu anak harus BAB minimal 3 kali dalam seminggu gitu. Jadi kalau BAB-nya lebih jarang dari 3 kali dalam seminggu, kita bisa mengatakan bahwa anaknya ini terdapat konstipasi begitu. Nah itu dari frekuensi BAB-nya. Sekarang dari jenis BAB-nya atau konsistensi ya, kayak BAB-nya tuh keras atau bagaimana gitu. Nah sering kan kadang-kadang orang tua datang dengan keluhan, dok anak saya BAB-nya keras begitu. Nah kalau BAB-nya keras itu berarti dia masuk ke kategori konstipasi begitu. Nah, jadi kita lihat dari bentuk BAB-nya, dia biasanya kan BAB itu misalnya bentuknya seperti pasta gitu ya. Nah, ini konsistensinya tuh mulai keras gitu loh. Kadang-kadang bisa berbentuk butiran-butiran seperti tai kambing begitu loh. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bentuknya butir-butiran keras begitu dan sangat kering, nah itu masuk kategori konstipasi begitu. Atau ada juga konstipasi yang seperti ini. Anaknya ini sering kecepirit gitu loh. Dia sering kayak BAB sedikit-sedikit, tapi sering gitu ya. Sedangkan nggak pernah BAB yang besar gitu loh. BAB yang besarnya tuh nggak pernah keluar. BAB-nya kecepirit terus yang keluar. Nah, itu juga bisa kita sebut konstipasi apabila BAB kecepirit seperti itu. Karena mungkin yang bisa keluar adalah yang lendir-lendirnya saja. Sedangkan masa BAB yang besarnya itu masih tetap tertahan di dalam anusnya dia begitu loh. Nah itu kita kategorikan sebagai konstipasi juga begitu. Jadi kalau sulit BAB, BAB keras, BAB jarang, nah itu bisa dikategorikan sebagai konstipasi. Dan beberapa kondisi konstipasi ini membutuhkan terapi oleh dokter gitu. Jadi perlu diobati oleh dokter. Oke, sekarang kalau anak atau bayi saya ada konstipasi nih, BAB-nya keras, harus diapain sih dok gitu kan? Harus diapain? Kapan saya harus ke dokter gitu? Nah, kita bahas tentang ini ya, gitu. Jadi pertama, apabila anak ibu masih bayi nih, masih ASI gitu ya, dan kemudian konstipasi. Nah, itu masih ASI atau susu formula, ibu harus lihat nih, ibu bapak harus ngecek atau mungkin susunya cocok nggak gitu kan. Kalau susu formula mungkin pengaruh dari susunya, ada beberapa susu yang memang nggak cocok nih sama anaknya, jadi dia konstipasi. Begitu diganti susu formula, dia nggak konstipasi. Itu satu. Terus kalau misalnya bayinya ASI
ASI eksklusif. Nah, berarti harus memastikan jumlah ASINya itu cukup atau enggak buat anaknya. Kalau misalnya ASINya sedikit, tentu bayinya akan kurang asupan cairan sehingga terjadi konstipasi begitu. Nah, tapi terutama kalau pada bayi ada konstipasi ya, bayi-bayi kecil mungkin di bawah 6 bulan, BAB-nya keras, mungkin ada baiknya dibawa ke dokter juga ya, Mams. Soalnya kita perlu lihat nih secara keseluruhan dedeknya sehat atau tidak gitu ya, dan kira-kira apa penyebab konstipasinya. Begitu untuk bayi-bayi kecil, kalau ada konstipasi apalagi berulang, saran saya itu dilihat dulu oleh dokter atau dokter anak gitu, supaya bisa memastikan bagaimana. Nah, kalau anaknya sudah 6 bulan ke atas nih, dia sudah diberikan empasi ya, makanan pendamping ASI. Apa yang harus diberikan gitu kan? Kita tahu bahwa harus diberikan serat, tapi tidak boleh terlalu banyak juga. Karena kalau serat terlalu banyak itu nyebabin anaknya diare malahan gitu loh. Jadi kita berikan serat, kalau saran saya tuh mungkin diberikan 1-2 kali sehari ya, dengan porsi yang sedikit-sedikit dulu. Serat yang bagus tuh untuk konstipasi itu adalah buah-buahan seperti misalnya buah naga, buah apel, buah pir, alpukat, itu cocok ya untuk konstipasi. Tapi apabila beberapa buah seperti misalnya pisang, dan bahkan kalau pada bayi itu saya menemukan kalau konsumsi pepaya terlalu banyak juga bisa menyebabkan konstipasi gitu, terutama pada anak-anak di bawah 1 tahun gitu loh. Nah, selain asupan serat yang cukup banyak, penting juga anak-anak untuk mempunyai asupan cairan yang cukup gitu. Jadi tadi kan serat nih dari sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, sekarang asupan cairan. Berarti anaknya ini kalau misalnya dia ASI ya ASINya harus cukup gitu. Nah, kalau dia sudah mulai makan, sudah mulai minum air putihnya harus cukup gitu loh. Jadi kadang-kadang kita lihat anak tuh terlalu senang bermain atau habis makan dia tidak mendapatkan tambahan air putih lagi gitu ya. Itu jadi bisa menyebabkan konstipasi begitu. Oke, sedikit tambahan ya. Jadi konstipasi itu gejalanya selain yang tadi saya bilang, misalnya dari frekuensinya, BAB-nya jarang, kemudian konsistensinya, BAB-nya keras. Nah, yang ketiga itu kita harus lihat tingkah laku anaknya gitu loh. Jadi kalau anaknya itu misalnya dia seperti sering ada gelagat menahan BAB, atau misalnya dia waktu BAB itu dia meringis gitu seperti kesakitan begitu, atau dia suka mendempetkan kakinya dia begitu seperti itu, atau misalnya pas BAB itu keluar darah, misalnya darah segar gitu ya, mungkin karena lecet, karena BAB-nya terlalu keras. Nah, itu juga adalah salah satu ciri dari konstipasi. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga gitu loh, bahwa ini mungkin tanda-tanda anak saya nih ada konstipasi gitu loh. Apalagi kalau bayi-bayi itu setiap kali dia BAB dia sampai menangis, udah gitu begitu keluar BAB-nya keras dan sangat besar seperti itu gitu. Jadi itu yang perlu kita sebagai ayah bunda supaya tahu gitu loh ya, tanda-tanda konstipasi pada anak begitu. Oke ayah bunda, terima kasih sudah menyimak sesi edukasi kali ini. Saya Dr. Dion Darius Samsudin, spesialis anak. Sungguh senang untuk sharing lagi ke ayah dan bunda. Apabila ada pertanyaan atau mungkin komentar, boleh tulis di kolom komentar ya. Nanti coba kita jawab begitu. Jadi kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa konstipasi pada anak ini sangat sering terjadi. Sebagian besar memang tidak perlu bertemu dengan dokter anak atau dokter umum dan bisa diobati sendiri ya. Tapi apabila konstipasi ini terjadi pada bayi misalnya, pada anak yang sangat kecil, apalagi di bawah 6 bulan, itu menurut saya sebaiknya dibawa ke dokter dulu untuk dilihat. Dan apabila ibu mau memberikan obat-obat untuk konstipasi ya, kita tahu ada obat sirup, ada obat dari pantat gitu ya untuk anak-anak, mungkin ada baiknya berkonsultasi juga ke dokter, karena kita tahu ya yang obat itu kan tentu tidak sembarangan diberikan gitu, hanya diberikan apabila ada kegunaannya saja begitu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.